Kecamatan Jambi Timur membuat inovasi. Yang pertama adalah Germo Maut. Germo maupun apa ini germo Agak maut? gimana gitu ya, Iya, tanda kayak kutip. gimana jadi asosiasinya jadi macam-macam. Apa itu germo maut? Germo- Bukan gerbang motor istilah Pak Bukan. Wali Kota, bukan. Bukan, Ayo. Bang. Ya, saya jadi Baik. kaget juga nih germo. Ada paut germo gitu. Apa ini apa? Iya, Germo Maut itu Bang singkatan dari Gerakan Promosi Masuk PAUD. Oh. Iya. Kenapa nggak dicari singkatan lain? Nah, Oke, itu yang menarik, promosi promosi masuk PAUD. masuk PAUD. Iya. Oh, oke. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Kembali Bang Dori Podcast malam hari ini hadir. Di meja bundar Bang Dori Podcast ini dua orang wanita cantik yang membuat saya agak sedikit nervous ini jadi gugup gitu kan. Biasanya menghadapi mahasiswa, politisi, gitu kan, pengusaha. Hari ini saya kedatangan dua wanita hebat yang sangat berperan penting dalam pendidikan usia dini. Saudara sekalian, ibarat sebuah bangunan, ya, kalau pondasinya kuat, maka biasanya pasti bangunan itu akan kuat dan kokoh. Tidak berlebihan rasanya kalau saya analogikan, bila pendidikan dasar seorang anak di usia dininya bagus, maka kedepannya insya Allah akan lebih kuat dan kokoh. Hadir di tengah saya hari ini, di tengah-tengah Ibu Harlina, SH MPD. Beliau adalah ketua ya Bu ya, ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dasar dan menengah. Dasar dan menengah, panjang ini. Kemudian, nah ini yang luar biasa ini lagi nih, yang biasa dipanggil Bunda PAUD. Ibu namanya nih Emma Paurika. Paurika, ya, Ibu Emma Paurika, SPD MPD. Beliau ini dari Kecamatan Jambi Timur, Bunda PAUD di sana, yang alhamdulillah beberapa waktu lalu berhasil menjadi salah satu juara lomba Bunda PAUD tingkat Kota Jambi. Luar biasa. Dan ini sebentar lagi akan melesat ke tingkat provinsi. Insya Allah. Mudah-mudahan tingkat nasional. Amin. Nah, kita ingin gali apa sih Bunda PAUD? Ya, biasanya kalau Bunda itu kan Bunda untuk di rumah Bunda, dan lain-lain gitu kan. Ini Bunda PAUD gitu kan. Karena pemirsa kita juga ingin tahu apa itu akreditasi BAN PDM ini. Nah, dan sejak kapan Ibu menjadi ketua ini? Untuk Provinsi Jambi, Bu ya? Iya, untuk Provinsi Iya, Jambi. Provinsi Jambi. Silakan Ibu. Saya dulu nih. Iya. Terima kasih Pak Bang Dori biasa. Bang Dori ya, alhamdulillah. Hari ini saya diberi kesempatan berada di sini, luar biasa nih. Yang kaitannya biasanya membahas politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan hari ini membahas tentang pendidikan yang lebih dasar lagi, yaitu pendidikan anak usia dini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Harlina SHMPD seperti yang disampaikan oleh Bang Dori tadi. Saya sebagai Ketua BAN PDM Provinsi Jambi periode 2025 sampai 2028. Namun kalau untuk BAN PAUD itu sendiri sebelum bergabung dengan SM itu namanya dulu tersendiri BAN PAUD dan BAN SM. Kemudian 2024 bergabung antara PAUD dan BAN SM menjadilah BAN PDM. Nah, saya untuk di BAN PAUD itu Badan Akreditasi PAUD itu sejak 2016 sampai 2023 menjadi ketua Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jambi untuk di PAUD. Nah, ketika bergabung di 2025 ini saya diamanahkan kembali untuk menjadi ketua BAN PDM, yaitu pendidikan anak usia dini dasar dan menengah sampai dengan periode 2028 nanti. Backgroundnya memang guru tadi. Saya backgroundnya saya pendidikan anak usia dini ini saya pengelola di Satuan PAUD sejak tahun 2002 ya. Punya PAUD juga. Ibu guru juga. Iya. Oke, terus lanjutkan Bu. Kemudian pendidikan anak usia di Badan Akreditasi ini kita adalah suatu badan independen di bawah Kementerian Pendidikan langsung, yaitu di bawah BSKAP.
dan kita bertugas untuk melaksanakan proses akreditasi di provinsi. Nah, proses akreditasi di provinsi ini dibantu oleh kalau saat ini kita ada sekitar 170-an asesor seprovinsi Jambi. Itu asesor yang akan bertugas untuk memvisitasi, memberikan penilaian turun ke satuan-satuan dari PAUD hingga sekolah dasar layak dan atau menengah. tidaknya satu sekolah Iya. PAUD ini. Jadi Termasuk mengawasi program pendidikannya. nah, kalau mengawas itu tugasnya ada. Lain lagi. Jadi kalau kita ini adalah penjamin mutu secara Betul, eksternal. ya. Jadi penjamin mutu pendidikan secara eksternal. Iya. Kalau penjamin mutu secara internal itu ada di BPMP. Nah, jadi kita melalui proses akreditasi ini kan adalah akuntabilitas publik. Jadi akreditasi ini adalah informasi kelayakan suatu satuan itu dalam memberikan pelayanan kepada publik. Nah, jadi informasi dari status akreditasi inilah yang menjadi informasi masyarakat tentang layaknya satuan ini, dan status akreditasi ini berlaku sama seluruh Indonesia, Pak. Bang. Jadi misalnya kalau di Jambi Timur ini misal PAUD Melati itu status akreditasinya A. Maka berarti kelayakan daripada kualitas PAUD ini sama dengan kualitas PAUD yang ada di ibu kota yang akreditasinya juga A. Berarti ada A, ada B, ada C. Ada A, B, dan C. Tapi gitu. A yang tertinggi. A yang tertinggi. Nah, kalau yang tertinggi, supaya pemirsa kita paham ini, kok bisa dapat A itu apa? Yang dinilai itu apa? Nah, yang dinilai dalam akreditasi ini untuk mendapatkan nilai status A, pertama adalah bagaimana satuan itu melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan sesuai dengan instrumen yang sudah disusun oleh tim penyusun yang sangat luar biasa, yaitu dari BAN PDM pusat. Bagaimana kompetensi guru? Kompetensi kualitas pendidikannya dan segala macam. Kompetensi gurunya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana tentang pemanfaatan lingkungan sekitarnya, sarana dan prasarana, guru, kualifikasi dan kompetensi guru, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau untuk kita bicara untuk PAUD ya, bagaimana jadi kita lebih kepada proses pembelajaran ini yang berfokus pada anak. Apakah guru ini masih sudah melaksanakan pembelajarannya itu berfokus pada anak, dan apakah guru ini sudah hanya sebagai fasilitator? Nah, jadi gitu kan, karena seperti yang Bang Dori katakan tadi bahwa PAUD ini kan pondasi, jadi lebih membentuk karakter. Benar. Nah, jadi kalau pembentukan karakter ini kita masih membaca anak ini di mana, dan ini yang perlu kita berikan stimulan-stimulan. Baik itu dari pengembangan moral agamanya, baik itu dari dari pengembangan kognitifnya, baik itu dari pengembangan fisik motoriknya, motorik kasar, motorik halus. Itu kan semua berawal dari pendidikan anak usia dini ini. Artinya kalau bisa saya simpulkan betapa pentingnya pendidikan usia dini. Sehingga pemerintah mewajibkan sampai usia 13 tahun sekarang. Kalau dulu 7 tahun, 9, 12 gitu ya. Bahkan banyak anak yang tidak terlalu bisa atau dengan kendala lain, atau mungkin orang tuanya, sehingga menganggap pendidikan usia dini tidak terlalu penting. Langsung saja masuk SD sudah gitu kan. Apalagi di kampung-kampung. Nah, ternyata hari ini pendidikan usia dini sudah menjadi wajib, karena di sana dimulai pendidikan karakter. Benar. Saya akan tanya nanti ke Ibu Harlina bagaimana gambaran situasi pendidikan usia dini seprovinsi Jambi ini. Oke, kita coba ke Ibu Emma ini, Bunda PAUD Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Nah, Bu Emma. Apa itu Bunda PAUD? Saya ingin tahu juga ini. Bunda PAUD itu apa? Terima kasih Bang Dori atas kesempatannya. Baik, yang dikatakan sebagai Bunda PAUD adalah predikat yang melekat kepada istri dari kepala daerah, seperti gubernur sebagai Bunda PAUD provinsi, kemudian di kecamatan istri camat sebagai Bunda PAUD kecamatan, dan untuk kelurahan sebagai Bunda PAUD kelurahan. Istri wali kota juga kan? Iya, istri wali kota. Jadi kemudian Bunda PAUD juga melekat apabila misalnya kepala daerahnya perempuan. Jadi berarti Bapak PAUD suaminya? Bukan. Iya.
Misalnya gubernurnya perempuan, Iya. jadi beliau sebagai Bunda Bunda PAUD PAUD langsung. provinsinya, ya otomatis ya, Udah baik boleh, Bapak kecamatan. PAUD udah boleh. Iya. Belum ada, Ya, Bang. kita relax saja ya. Iya. Terus oke. Oke, terus apa peran Bunda PAUD ini? Iya. Apa sih yang dikerjakan gitu kan? Jadi Bunda PAUD itu sebagai pusat sentral dari untuk gunanya untuk mendorong bagaimana pendidikan di PAUD itu supaya lebih bermutu. Jadi peran kami sebagai motivator juga, ya sebagai misalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, bagaimana dalam perluasan akses pendidikan, kemudian bagaimana dalam tata kelola manajemen dari satuan pendidikan tersebut. Iya, Iya. iya. Nah, gambarannya kalau boleh tahu ini, sehingga jadi juara ini tingkat kota. Tentu prestasinya udah ya luar biasa begitu kan. Karena ada 12 kecamatan dan 68 kelurahan kita kan. 11 kecamatan. 11 kecamatan. Juara lagi gitu kan. Artinya ada prestasi yang dibuat di sana. Iya. Boleh tahu gambaran pendidikan usia dini ini di sana bagaimana Kecamatan Jambi Timur? Kalau untuk kondisi PAUD di Jambi Timur itu alhamdulillah sudah menuju sudah bagus Bang ya. Jadi sudah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, baik baik itu dari kualifikasi pendidikan gurunya ya, sebagian besar sudah S1 gitu ya Bang. Mungkin adalah sebagian kecil yang masih dalam proses pendidikan. Jadi kami sebagai Bunda PAUD mendorong bagaimana ya guru tersebut bisa meningkatkan kualifikasinya, misalnya dia ngambil kuliah S1, ngambil PG PAUD gitu Bang. Oh gitu. Jumlahnya berapa tuh? Jumlah lembaga pendidikannya maksud saya. Kalau di Jambi Ini Timur, TK kan masuk Bu ya? Masuk. ya, Iya. kalau di Jambi Timur itu ada 26 lembaga PAUD yang terdiri dari SPS, kemudian ada TK, kemudian ada KB. Ya, Iya, ini yang kelompok saya masih bermain. awam nih. Kalau dulu kan saya tahunya kan cuma TK. Ya kan? Berarti PAUD itu ada TK, ada apa lagi Bu? Jadi PAUD ini ada TK, ada SPS, ada TPA, ada SPS itu apa? Satuan PAUD Satuan sejenis. Kalau TPA tempat pendidikan, Taman Pak, Taman pendidikan Penitipan Anak. Nah, terus? kemudian kalau dari bawah Kemenak itu ada RA Raudatul Atfal. Oh, iya. Oke, terus Bu Emma. Oke, jadi untuk di Kecamatan Jambi Timur, Bapak, jadi kami memiliki SPS di sana. Jadi alhamdulillah sejak saya jadi Bunda PAUD di Kecamatan Jambi Timur, saya mendorong bagaimana untuk perluasan akses di sana. Seperti itu tadi Pak, bagaimana kami mendorong Bunda PAUD kelurahan itu untuk menambah akses dengan misalnya membentuk SPS gitu, satuan PAUD sejenis gitu Pak. Jadi alhamdulillah di Kecamatan Jambi Timur itu sudah berdiri SPS jejak anak kecil itu di Kelurahan Budiman. Jadi sudah kami mendorong IMB-nya kayak gitu, syarat-syarat untuk memenuhi hingga dia diakui. Iya, kemudian nanti setelah masuk ke data Dapodik ya Pak ya, nanti diusahakan bagaimana SPS tadi dia mendapatkan BOP untuk bantuan. Mulai dari ngurusin legalitas formalnya. Iya. Sampai mendorong kami mendorongnya. Memfasilitasi begitu ya. Hambatannya ada enggak? Kalau di sana hambatannya ada sih Pak. Jadi kayak Bang Dori. biasa Apa, Bapak. terus. Jadi Cepat tua saya ini. Terus hambatannya itu kalau untuk ininya ya, masuknya anak PAUD mau atau tidaknya anak PAUD. Itu maksud saya. Itu yang pertama karena ketidaktahuan orang tua akan pentingnya PAUD. Yang kedua ketidakmampuan. Iya, ketidakmampuan dari sisi ekonomi atau iya. Karena sekolah PAUD juga mahal ya. Lumayan. Ada wisudanya lagi. Ini saya jadi kritik jadinya. Oke, kita nggak sampai ke situ. Ibu Emma, artinya pendidikan dasar usia dini ini, salah ngomongnya saya, benar? Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini sebegitu penting. Iya. Kalau dulu kan mau TK boleh, kalau enggak langsung aja masuk SD. Nah, Ibu melihat seperti apa kalau seorang anak misalnya tidak mengikuti pendidikan di usia dini ini, wajib belajar 13 tahun ini.
kira-kira apa yang Ibu sampaikan ke orang tua murid? Iya. Maksud saya begini, Bu masuklah PAUD anak ini, kalau enggak masuk PAUD nanti begini-begini. Nah, kira-kira apa? Iya. Ya. Baik. Bahan kampanyenya itu apa? Iya. Oke Bang, jadi Kan kami penting ini kan. ya Bunda PAUD Kecamatan Jambi Timur itu sebagai turunan dari Bunda PAUD Kota Jambi. Jadi kami melaksanakan program nasional dari Kemendikdaksmen, yaitu wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun wajib pra SD. Iya, itu intinya Bang ya. Jadi di situ kami berperan di situ bagaimana cara kami supaya bagaimana anak yang usia 5 sampai 6 tahun itu yang titik utamanya. Pra 1 tahun pra SD. Artinya usia 5 sampai 6 tahun. Bagaimana cara kami menyisir. Jadi Bunda PAUD Kota Jambi itu ada program Sapa Bahagia namanya, Pak ya. Ya, sisir, ajak, pantau, dan advokasi. Disapa langsung bahagia aja. Iya. Terus? Jadi di situ kami selaku Bunda PAUD itu melaksanakan program itu. Jadi yang untuk sisirnya kami bekerja sama dengan pihak kecamatan sebagai penguat, kasih kesos, kemudian bekerja sama dengan kasih PMKS di kelurahan. Jadi nanti kami mendata jumlah anak PAUD yang jumlah total anak PAUD yang ada di Kecamatan Jambi Timur. Kemudian kami data lagi jumlah anak PAUD yang bersekolah yang masuk di PAUD gitu Bang. Jadi nanti berapa yang yang tidak masuk PAUD. Nah, itulah yang akan kami lakukan sosialisasi. Jadi Bunda PAUD ini perannya Bang, kami mengimplementasikannya dengan mensosialisasikan wajib belajar 13 tahun tuh di berbagai tempat Bang. Oke. Jadi kalau yang pertama yang saya lakukan itu adalah sosialisasi kepada dalam kegiatan keagamaan, misalnya dalam acara Maulid Nabi, pengajian-pengajian, BKMT, kemudian di acara PKK, di acara Posyandu, kemudian saya juga turun ke lembaga PAUD. Jadi di situ kan biasanya wali murid itu nungguin anaknya gitu Bang ya. Jadi saya adakan sosialisasi juga di sana. Saya mengajak bunda-bunda itu untuk memberitahukan kepada tetangganya, misalnya yang punya anak yang usia 5 sampai 6 tahun tuh untuk masuk sekolah gitu. Kemudian saya juga berkoordinasi Bang, jadi kami bermitra dengan mitra PAUD seperti IGTKI, Himpaudi, kemudian dengan kepala satuan PAUD, dengan gurunya, dengan orang tua, kemudian dengan forum RT. Jadi jadi kami menghimbau ke mereka, kemudian ke Pak RT, utamanya itu ke Pak RT. Jadi melalui forum RT kami minta. Berarti penting lah ketua RT sangat ini ya. penting, iya. Karena bangga saya jadi ketua RT. Jadi Bang, tugas RT itu nanti itulah mereka kan yang paling dekat tuh dengan masyarakat. Iya. Saya sebagai ketua RT perasaan makin banyak tugasnya. Apalagi Ibu Camat ya. Kalau lihat tadi itu, waduh, kerja Ibu Camat jadi besar, banyak ya. Iya. Ibu, bagaimana kalau misalnya ada orang tua, kita melihat dari sisi ekonomi, dia tidak mampu. Iya. Tapi kepingin anaknya masuk PAUD. Iya. Nah, apa peran Bunda PAUD nih? Apabila ada pendidikan gratis ini, 13 tahun ini gratis kan? Wajib. Wajib kan? Gratis enggak? Wajib dan gratis enggak? Enggak semuanya ya. Wajib tapi kalau menurut saya itu udah ada bantuan kan udah ada BOP dan BOS ya. Iya. Gitu. Udah ada lah dari peran dari pemerintah juga. Oke, kita tidak singgung soal biaya lah ya. Iya. Gimana? Jadi Bang, kalau untuk anak yang tidak mampu, jadi kami saya sudah turun ke beberapa satuan PAUD itu. Jadi di antaranya itu ada satuan PAUD yang seperti Unggul Sakti gitu. Dia ada program Bang untuk yang tidak mampu kayak gitu. Jadi berikan beasiswa lah ya. Iya, beasiswa, misalnya anak yang tidak mampu, ada bantuan dari Pak Wali Kota juga seperti kartu bahagia. Jadi dibebaskan SPP separuhnya gitu. Oleh Pak Wali, Pak Maulana. Iya, kemudian termasuk program Jambi Bahagia itu ya? Iya, Kota Jambi Bahagia. Kemudian dari satuan PAUD-nya sendiri, dia akan memberikan
memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi selama 6 bulan. Jadi bebas SPP selama 6 bulan. Oke. Di antaranya seperti itu. Apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Kecamatan Jambi Timur, khususnya di bidang ibu? Sebelum itu dijawab, kita rehat. Jadi bagi Bu Emma ini belum puas nampaknya ini. Apa yang ingin diceritakan lagi tentang perkembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Jambi Timur? Saya mungkin lebih menitikberatkan pada inovasi, karena setiap kali kan pasti penilaian paling penting itu biasanya di inovasinya, gitu kan. Iya. Hmm. Oke, baik Bang. Kalau yang untuk inovasi, saya selaku Bunda PAUD bekerja sama dengan Pokja Bunda PAUD Kecamatan Jambi Timur membuat inovasi. Yang pertama adalah Germo Maut. Germo maupun apa ini germo Agak maut? gimana gitu, Iya, tanda kutip. gimana jadi asosiasi jadi macamnya apa itu germo maut? Germo- Bukan gerbang motor di Bukan. selatan wali kota, bukan. Bukan, Ayo. Bang. Ya, saya jadi Baik. kaget juga nih germo. Ada PAUD germo gitu. Apa ini apa? Iya, Germo Maut itu Bang singkatan dari Gerakan Promosi Masuk PAUD. Oh. Iya. Kenapa nggak dicari singkatan lain? Nah, Oke, itu yang menarik, promosi Masuk PAUD. masuk PAUD. Iya. Oh. Oke, coba Jadi- kira apa itu germo maut Iya, ya? jadi Apa di, yang jadi di yang situ dilakukan? Bunda PAUD Kecamatan bekerja sama dengan Kepala Satuan PAUD mempromosikan supaya anak-anak yang belum masuk PAUD itu masuk ke PAUD, Pak. Jadi di situ kita kan setiap lembaga PAUD kan saya dorong untuk membuat spanduk ya. Misalnya di situ dimasukkanlah akreditasi, misalnya kan itu kan akan menarik ya Bu ya. Misalnya akreditasinya A, pasti akan jadi bahan pertimbangan orang tua untuk masuk ke PAUD ya. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler apa saja, kemudian prestasi apa saja yang sudah dimiliki oleh lembaga PAUD tadi, Bang. Jadi itu kita promosikan. Kemudian ada juga kayak promosi-promosi misalnya di lembaga PAUD untuk anak yang tidak mampu, misalnya seperti itu. Oh, pantasan ini jadi juara dia di Iya. kota ini. Ada beberapa. Banyak inovasi dan sepertinya memang Menuju. sangat ini ya antusias untuk mempromosikan itu. Ada lagi sih, Bang. Apa tuh? Ya, yang promo apa yang lain adalah Germo maut tadi. bukan, Bang. Germo maut itu ya iya. istilahnya. Kemudian selanjutnya saya juga mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi saya turun ke lembaga PAUD. Jadi di situ inovasi saya adalah remisi panti namanya. Ada remisi panti lagi nih. Remisi itu biasanya pengurangan hukuman. Nah, bagi narapidana. Ini apa ini? Istilah apa lagi ini? Remisi itu R-nya itu perencanaan. Bagaimana kami bersama Pokja Bunda PAUD berkoordinasi bagaimana membuat perencanaan pembelajaran baik itu di PAUD maupun di SD itu tidak ada miskonsepsi, Bang. Jadi kan biasanya dulu pemikirannya kalau mau masuk SD harus bisa calistung ya Bu ya. Iya. Jadi kemudian MI-nya adalah kita bermitra tadi baik dengan Himpaudi, GTKI, semua mitra PAUD kami rangkul. Ya. Kemudian C-nya adalah sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi di PAUD, di SD juga, terhadap orang tua juga. Kemudian PAN-nya adalah pantau. Kami memantau. Setelah sosialisasi kami pantau apakah PAUD tadi sudah melaksanakan ada namanya 6 pondasi dasar kemampuan dasar anak itu yang harus dilakukan baik di PAUD maupun di SD. Ya, kemudian yang terakhirnya T-nya adalah kita evaluasi atau kita tinjau lagi, Bang. Berjalan atau tidak. Banyak sih, Bang, inovasinya masih Ibu ada. Emma simpan dulu. Ya. Saya ke Ibu Harlina lagi. Siap. Ya kan? Nampak semangat ini Ibu mau kita satu ini. Bu Harlina, kira-kira yang disampaikan oleh Bunda kita ini tadi gimana itu? Luar Sebelum biasa. kita bicara lebih jauh Iya. ini. Luar biasa ya inovasinya yang bikin yang saya tertarik sekali seperti membuat suatu kalimat atau kata yang mudah diingat gitu ya. Padan kata tapi agak dramatis. Iya, agak dramatis juga. Dan ini perlu sosialisasi yang cukup serius ya. Nah, jadi inovasi tadi tujuannya tentu adalah bagaimana
ya usia dini itu semuanya yang ada di Kecamatan Jambi Timur tentunya mendapatkan pendidikan usia dini ya. Iya, masuk ke PAUD. Tentu APK-nya ya, Iya. dilihat dari APK sudah berapa nih jumlah anak usia dini. APK itu apa sih, Bu? Angka partisipasi kasar. Oh, Jadi di Jambi Timur ini nih berapa jumlah usia 0 sampai 5 tahun. Berarti ini kan masuk ke dalam usia dini nih. Kategori itu ya. Nah, berapa yang sudah tersentuh untuk masuk di PAUD? Sisanya berapa? Tentu ini menjadi tugas Bunda PAUD tadi dalam hal untuk bagaimana seluruh orang tua memahami pentingnya pendidikan anak usia dini ini. Kan PAUD ini memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari PAUD. Ibarat kata Bang Dori di awal bahwa PAUD ini adalah pondasi. Kurang pondasi berarti rumah ini akan gampang rubuh. Iya. Jadi kurang stimulan awal dari pendidikan usia dini akan mempengaruhi generasi-generasi bangsa di akan datang. Makanya pemerintah maka mewajibkan adanya pendidikan wajib 13 tahun ini. Yang dulu kan cuma 12 tahun. Nah, berarti ini ada 13 tahun. Dan yang telah dilakukan Ibu tadi dari Bunda PAUD tadi saya rasa suatu inovasi yang luar biasa, menginformasikan terus harus membuat apa tadi ada apa ya label-label bahwa sekolahnya sudah terakreditasi Pandu, sudah terakreditasi A gitu. Memang akreditasi itu sebagai saya katakan di awal tadi akuntabilitas publik. Informasi kepada masyarakat tentang kelayakan daripada satuan tersebut. Tidak hanya sekolah menengah dan perguruan tinggi diakreditasi. Iya. Jadi jangan pendidikannya jangan sampai kena malpraktek, Bang. Ya kan? Apalagi kalau anak usia dini kan. Kalau salah. Nah, makanya salah asuhan gitu ya. Pendidikan karakter. Kurang simulan dari awal, kurangnya pembentukan karakter, kurangnya pemahaman moral dan agama. Kan salah satu apa juga yang harus stimulannya harus kita berikan kepada usia dini. Kurangnya fisik, stimulan fisik, pengembangan fisik motorik juga mempengaruhi yang akan bisa mengakibatkan stunting tadi juga gitu kan. Nah, motorik halusnya ini fungsinya apa? Untuk persiapan anak untuk ke jenjang sekolah dasar tadi, bagaimana dia bersiap untuk menulis, bagaimana dia siap untuk mempelajari semua yang akan dia temukan di sekolah dasar nanti gitu. Nah, bagaimana juga kemudian motorik kasarnya. Nah, ini semuanya adanya di pendidikan anak usia dini. Ini bagaimana? Tentunya dengan guru-guru tadi. Tadi kan ada katanya meningkatkan kualifikasi guru. Nah, tapi sekarang itu ada kalaupun semuanya belum S1, bagaimana meningkatkannya melalui mengikut kompetensinya itu kita dengan diklat-diklat. Dan alhamdulillah saya lihat ya di media sosial pendidikan Kota Jambi itu khususnya di POD PNF itu sudah sering kali itu ada peningkatan kompetensi guru melalui diklat-diklat gitu. Bahkan program pembelajaran mendalam pun sudah ada diberikan oleh Bunda PAUD beberapa bulan yang lalu. Kebetulan juga saya waktu itu diundang, bahkan mengundang narasumber dari pusat langsung waktu itu setahu saya gitu. Nah, Ibu Harlina ini selaku Ketua Badan Akreditasi Nasional untuk Provinsi Jambi, PAUD ini kan pendidikan anak usia dini. Secara umum Provinsi Jambi ini, gimana Ibu melihatnya? Ya. Secara umum, alhamdulillah setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pak. Kita lihat dari status akreditasi yang diperoleh. Ya, setiap tahun itu seperti kalau saya bicara Jambi Timur, dari 26 satuan PAUD itu sudah ada 6 yang yang akreditasinya A. Oh iya. Gitu, 6. Nah, jadi kan hebat dong Jambi Timur, pantasan ya. Ya. Nah, setiap tahunnya bahkan program kita bagaimana kita setiap tahun itu mengurangi status yang C. Nah, karena C ini kita anggap masih butuh binaan. C itu gambarnya seperti apa? Jadi gambar kita ini ya oke lah, hebat lah ya. C. Kita akreditasi ini kan sekolah ini melaksanakan 8 standar pendidikan nasional. Nah, di 8 standar pendidikan nasional itu adalah syarat minimal bahwa satuan tersebut sudah melaksanakan pelayanan pendidikan itu memenuhi 8 standar pendidikan nasional ini. Nah, C ini kita anggap baru memenuhi 8 standar pendidikan tadi gitu. Nah, dan ini perlu dorongan lagi dari stakeholder, dari pemerintah, bagaimana satuan PAUD ini bisa meningkatkan. Jangan hanya melakukan pelayanan itu hanya berdasarkan standar minimal, tetapi banyak lagi yang harus dibenahi untuk perkembangan pondasi awalnya tadi kan, pentingnya tadi itu kan. Nah, kemudian
target Pak Menteri saat ini adalah penuntasan PAUD khususnya jadi kalau kita dulu itu kita diberikan kuota itu sekian, boleh yang reakreditasi, boleh yang baru belum pernah akreditasi. Nah, tahun ini kita adalah penuntasan semua sekolah, semua satuan yang belum pernah terakreditasi kita tuntaskan tahun ini. Ya, ya. Nah, jadi fokusnya kepada satuan yang belum pernah terakreditasi. Kerja tayang gitu. Iya, bukan kerja tayang. Tujuannya bagaimana kita melihat, jadi kita meminimal jangan sampai banyak sekolah yang belum terbukti kualitasnya dalam memberikan Bukan pelayanan. target harus tercapai. Enggak. Tidak. Jadi bagaimana jangan sampai sekolah melaksanakan proses tetapi melakukan proses pembelajaran tetapi belum terbukti kualitas layanan pendidikannya itu sesuai tidak gitu loh. Nah, harapannya dengan dituntaskannya semua ini, kita pun dari pihak pemerintah pun tahu pembinaan-pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah ini di mana, gitu kan? Karena dari akreditasi ini akan tergambar kelemahan dari satuan, kemudian prestasi apa yang sudah dilaksanakan oleh satuan itu. Nah, dan akan kita rekomendasikan kepada Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan meneruskan melakukan pembinaan-pembinaan tersebut. Berarti kurikulumnya standar ini, nasional sama? Sama, semuanya sama. Harus mempelajari ini, harus mempelajari itu semuanya. Itu adalah pendidikan karakter. Iya, tetapi ditambah dengan muatan-muatan lokal, inovasi-inovasi dari sekolah yang dimana kita kan yang terpenting sekali wawasan kebangsaan ya. Nah, wawasan kebangsaan kan tidak melupakan warisan-warisan budaya daerah. Nah, jadi PAUD ini pun kita harus mulai memperkenalkan itu. Dari usia dini sudah kita harus sudah memperkenalkan budaya daerah, kemudian moral agama tadi, gitu kan? Budaya daerah kita kayak Jambi. Jadi bukan berarti maka kita nggak benarkan di sekolah di PAUD itu ada calistung. Tapi bukan berarti mereka tidak mengenal, tidak ada pembelajaran literasi, numerasi gitu. Tapi pengenalannya adalah secara bermain. Nah, gitu. Tapi, permainan-permainan kan kayak kita budaya daerah nih, kalau kita main main congklak gitu ya, kan bisa sambil ngitung tuh ya. Kan anak udah paham nih, numerasi kan satu gitu. Nah, jadi yang terutama tadi saya katakan bagaimana dari Bunda PAUD juga sudah meningkatkan kualitas daripada guru PAUD-nya dengan kualifikasinya ya, mendorong untuk S1 dan saya lihat peningkatannya juga melalui memberikan kompetensi-kompetensi yang setara dengan kualifikasi S1. Jadi nggak mesti S1. Kalau nggak ada biaya kan susah juga ya. Tapi ada diklat PAUD yang bisa memberikan kompetensinya setara dengan kualifikasi S1. Ada hal yang sangat menggelitik saya nih, saya jadi teringat tantangan terbesar orang tua sekarang ini bagaimana anak terpengaruh dengan ini. Mungkin pendidikan PAUD ini salah satu cara yang efektif. Setidak-tidaknya sekian jam mereka lupa dengan ini. Kan gitu. Ada disosialisasikan enggak? Ada dikampanyekan enggak? Ini kembali ke Ibu Emma ini. Ya. Di dalam pendidikan itu, di forum-forum itu. Jadi kami juga melakukan sosialisasi seperti dan juga kegiatan parenting terhadap apa tuh? Kayak sosialisasi memberikan pemahaman kepada orang tua. Parenting kelas ya Pak ya. Bukan painting melukis. Parenting. Melakukan pendekatan kepada orang tua, wali murid gitu Pak ya, misalnya memberikan sosialisasi akan pentingnya PAUD tadi. Jadi yang untuk misalnya handphone ya Pak ya, anak-anak kan biasanya nangis, kemudian dikasih handphone sama orang tuanya ya kan. Itu sukanya ibu-ibu mama nih, kadang udah mau repot kasih HP, dia bisa scroll juga kan. Asik anaknya kan. Makanya beli 2 HP terus ya Pak. Ya Bang ya. Itulah, jadi kami di sini berperan bagaimana mendorong orang tua itu supaya anak terbebas dari HP. Misalnya memberikan parenting mengajak orang tua itu supaya anaknya tuh terhindar dari HP tadi, misalnya melakukan kegiatan positif Bapak, Abang. Misalnya melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar, misalnya kegiatan olahraga ya Bu ya, misalnya untuk prestasi mereka gitu Bang. Boleh Ibu Harlina, boleh Ibu Emma yang jawab.
saya hanya selaku orang tua ini seringkali juga pernah mendengar begini, ngapain masuk TK, ngapain masuk PAUD, anak-anak sudah dibebani dengan banyaknya PR kali ya, atau waktu anak untuk bermain sudah tersita. Bahkan banyak para pengamat politik itu seperti berpihak seperti itu gitu, ya kan? Jadi ada kerancuan ini, ada opini yang terkadang cukup liar jadinya. Sementara ini sudah diwajibkan oleh pemerintah, pendidikan usia dini sudah sampai 13 tahun gitu kan. Iya. Nah ini gimana nih? Kedua-dua ibu nih lah jawabnya. Boleh saya dulu. Silakan, Bu. Baik, jadi untuk program pemerintah wajib 1 tahun prasekolah, wajib PAUD 1 tahun prasekolah. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia golden age. Ya Pak. Jadi di situ di mana 90% perkembangan otak itu terjadi sangat pesat di usia tersebut. Jadi bagaimana kita selaku pemerintah mengupayakan supaya anak itu dimanfaatkan golden age tadi, ya. Jadi di situ kan kalau anak-anak sudah masuk PAUD nanti kan akan diajarkan tentang motorik, ya Bu ya, tentang karakter, gitu, tentang bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi disitulah peran dari satuan PAUD, peran dari Bunda PAUD dan orang tua disamakan bahwa PAUD itu emang penting. Jadi nanti ketika anak mau masuk ke SD, jadi mereka sudah punya pondasi sendiri, ya. Oh ternyata sekolah itu menyenangkan. Ya. Jadi kan di mana PAUD tadi kurikulumnya adalah menggunakan pendekatan yang menyenangkan ya Bu ya. Dalam artian kelihatannya seperti bermain. Kalau orang tua dulu kan tidak mau masukin anaknya, ngapain masuk PAUD cuman nyanyi-nyanyi doang. Padahal di situ banyak itu manfaatnya ya, kayak naik tangga gitu, kemudian itu kan melatih motorik dia, kaki dia gitu kan. Ya, zaman dulu orang tidak tahu motorik itu apa. Iya. Otak kiri, otak kanan juga udah ngerti gitu kan. Iya, kemudian misalnya disajikan sama gurunya misalnya kotak gitu kan. Jadi nanti anak bisa mengimplement tahu sendiri, oh itu kotak warnanya kuning. Jadi bukannya gurunya yang ininya Bu ya. Jadi anak tuh tertarik sendiri untuk ikut masuk PAUD tadi karena pembelajarannya menyenangkan. Memang tidak salah jadi Bunda PAUD. Luar biasa ya. Iya. Oke, Ibu Herlina, Bunda Emma, maksud saya begini, apakah layak saya tanyakan atau tidak? Karena ini juga keluhan dari para orang tua. Masuk PAUD biayanya besar. Kemudian pakai wisuda lagi gitu kan. Waduh, ini jadi ribet. Orang tua belum lagi disibukkan dengan pekerjaan mereka. Mau sewa orang untuk menjaga atau antar jemput tidak cukup biaya. Barangkali ini termasuk tantangan ya Bu Herlina. Jadi gini Pak. Kalau kita katakan PAUD itu biayanya besar gitu ya, saya rasa ini adalah seimbang dengan apa yang harus kita bentuk gitu loh Pak ya. Kalau manfaat seperti tadi kan golden age ya, masa emas, di mana masa emas ini adalah pembentukan sinap-sinap otak, di mana kalau kurangnya stimulan maka sinap-sinap itu tadi akan terputus dan sulit untuk menyambung sehingga pembentukan karakter akan sudah terbentuk. Nah mungkin kesadarannya tadi berkaitan dengan pertanyaan Bang Dori yang pertama tadi, kalau cuma main-main gitu ya. Nah mungkin di sini orang tua itu belum paham, jadi merasa bahwa kok kayaknya mahal gitu ya, cuman main-main aja gitu ya. Karena mereka belum paham bahwa di PAUD itu kan prinsipnya adalah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, 3 prinsip itu. Jadi anak di sekolah itu memang proses pembelajarannya itu melalui bermain. Jadi bermainnya itu adalah bermain di mana anak di situ bermainnya terarah. Nah, bermainnya terarah, guru sebagai fasilitator dan kemudian guru memberikan simulan-simulan sehingga pembentukan yang harus kita memang harus kita bentuk di usia dini ini bisa terbentuk dengan simulan yang diberikan oleh guru, dan akhirnya anak ini pun bisa berkembang, berinovasi, berimajinasi sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Jadi guru di dalam bermain di PAUD ini akan memfasilitasi beragam main.
yang akan dipilih oleh anak itu tadi, anak itu bermain dengan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi tidak lagi, ayo sekarang anak ibu bikin apa? Gambar ikan ya. Kalau dulu kan gambar selalu ikan yang kelihatan samping. Nah, sekarang tidak boleh lagi mewarnai, silakan menggambar sesuai dengan imajinasinya. Oh, kalau dulu kan dipaksa Ya. sudah ada gambarnya tinggal mewarnai gitu. Dapat juara lagi. Iya. Ternyata itu keliru. Itu keliru karena itu kita mendoktrin anak ya. Jadi tidak membiarkan Kebebasan berekspresi. Nah, berekspresinya. Kalau di situ kan nanti kita ngelihat, oh anak ini ternyata bakatnya ada di seni. Oh, secara fisik motorik ternyata dia olahraganya lebih baik. Ini olah seninya yang lebih baik. Dari situ udah ketahuan ini anak bakatnya seperti apa. Akan kemana nih gitu kan. Nah, gitu loh Pak. Jadi kalau berbicara tentang mahal gitu kan. Nah, ini juga perlu kita informasikan kepada masyarakat dan juga pengelola PAUD bahwa PAUD itu tidak perlu beli APE yang mahal. Karena dia ini bermain ini bermakna itu berkesadaran menggembirakan itu sesuai dengan apa yang kehidupan nyata. Jadi lebih baik itu guru-guru itu menggunakan alat peraga edukatifnya itu dari apa yang ada di sekeliling. Jadi kalau PAUD-nya berada di dekat dengan perkebunan karet ya misalnya, ya boleh ambil buah karet, daun karet dan lain-lainnya. Jadi itu juga membantu. Asal jangan buah rengas. Nah, kan itu membantu meringankan juga kan. Mungkin selama ini yang bikin mahal karena harus membeli api-api yang mahal gitu kan. Nah, dan orang tua harus paham tentang pentingnya PAUD seperti yang sudah disosialisasikan Bunda PAUD, dan sekolah juga harus paham bahwasanya API yang dibutuhkan di dalam pembelajaran anak usia dini ini adalah sesuai dengan kehidupan nyata. Ambillah yang ada di sekitar kehidupan anak-anak itu sendiri gitu loh Pak. Itu loh Bang. Bunda Emma, apa yang ingin disampaikan? Ya. Untuk mungkin ada himbauan atau apa, silakan. Oh iya, baik. Kepada masyarakat Jambi Timur atau guru-guru PAUD atau apalah. Baik, saya selaku Pak RT jangan lupa. Saya selaku Bunda PAUD Kecamatan Jambi Timur menghimbau kepada semua pihak, baik itu yang memiliki lembaga PAUD, ya, untuk orang tua, masyarakat, kemudian dari PKK, kemudian organisasi kemasyarakatan yang lain. Ayo sama-sama kita mensukseskan implementasi wajib belajar 13 tahun, terutama wajib belajar 1 tahun pra SD. Oh gitu. Dari Bu Harlina mungkin ada dari saya closing statement apa yang bisa membuat podcast kita ini menjadi lebih berkesan dan bermanfaat gitu. Himbauan dari harapan dan ini harapan kita semua bahwanya melalui pendidikan anak usia dini ini kita mampu memberikan stimulan ataupun memberikan proses pembelajaran sesuai dengan tahapan usia anak. Jadi jangan menjadikan anak sebagai orang dewasa kecil, biarlah mereka berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Oke, luar biasa. Oke, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan, dibilang singkat dan singkat, cukup panjang ini. Akhirnya saya jadi kepingin jadi guru PAUD. Tidak mungkin lagi, seram kayaknya. Muridnya jadi lari dari kelasnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat bagi penonton kita, terutama Bunda kita ini. Mudah-mudahan jadi juara Bu. Amin. Karena memang banyak inovasi dan tidak salah memang jadi juara beliau. Di tingkat provinsi lagi ini ya. Insya Allah. Apa lagi yang dilombakan itu? Kalau tingkat provinsi? Apresiasi Bunda PAUD. Jadi mungkin itu terkait dengan inovasi apa yang sudah dilakukan. Bagaimana kami meningkatkan APK tadi, APK PAUD tadi. Kemudian lebih intinya lagi dalam bagaimana kami membantu pemerintah dalam implementasi wajib belajar 13 tahun, terutama wajib belajar 1 tahun prasekolah tadi. Kami mendorong bagaimana inovasi kami dalam mendorong supaya anak usia 5-6 tahun itu masuk ke PAUD. Oke. Tidak ada lagi yang usia segitu nggak ke sekolah ya. Iya. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat jadi juara nanti. Amin.